Pemirsa, tingginya angka pengangguran di Indonesia, khususnya di kalangan lulusan perguruan tinggi, menuai perhatian sejumlah akademisi. Fenomena ini dinilai perlu ditanggapi secara serius, mengingat kualitas pendidikan tinggi seharusnya mampu melahirkan sumber daya manusia yang siap bersaing di dunia kerja. Institut Teknologi Kesehatan Bali IGD Putu Dharma Suyase menyampaikan bahwa data terkait tingginya pengangguran dari lulusan perguruan tinggi memang patut dikaji dan disampaikan secara transparan. Menurutnya di bidang kesehatan dan teknologi, kondisi tersebut bisa dilihat melalui tracer study, di mana sarjana lulusan keperawatan dan sarjana kebidanan justru sebelum lulus kuliah, sebagian besar sudah terjun di dunia kerja di sektor informal, seperti membentuk kelompok home care. Jika dihitung dari pekerjaan formal, ia menjelaskan bahwa masa tunggu lulusan kesehatan biasanya sekitar 3 hingga 6 bulan, khususnya di bidang keperawatan, anestesi, dan kebidanan. Tenaga mereka sangat dibutuhkan, bukan hanya di rumah sakit, tapi juga bisa membuka layanan kesehatan mandiri. Memang adanya sebuah fenomena bahwa pengangguran terbanyak yang muncul di berita itu adalah dari perguruan tinggi. Barangkali berita ini harus benar-benar disaring dengan bagus, karena kalau kita terutama di kesehatan dan di teknologi itu bisa dicek datanya. Kalau kami tracer study kami rata-rata lulusan misalnya bidan, perawat, sebelum tamat pun mereka sudah bekerja pada sektor informal, misalnya mereka membentuk kelompok-kelompok home care dan lain sebagainya. Nah, kalau itu dihitung dari barangkali pekerjaan formal, itu barangkali masa tunggu lulusan kami 3-6 bulan sebenarnya untuk di bidang kesehatan. Apalagi anestesi, perawat, bidan itu memang saat ini diperlukan bukan hanya di rumah sakit, tetapi bisa membuka berbagai layanan. Sebuah kondisi di mana semakin meningkat pendidikannya, maka bidang garapnya akan semakin tinggi, semakin berfokus dia. Saya rasa dari satu sisi itu betul, karena misalnya perawat bidan, tentunya 90% dari lulusan kami akan mengharapkan pekerjaan di perawat dan bidan. 10% dia bisa entrepreneur, 10% bisa melanjutkan usahanya, dan lain sebagainya. Itu betul, tetapi kalau itu dihubungkan dengan karakter generasi yang berikutnya adalah barangkali dalam tanda kutip memilih-milih pekerjaan, saya rasa itu benar-benar harus disaring dengan baik informasi tersebut, karena tantangan zaman kan sekarang memang berbeda. Ia menekankan pentingnya membangun pola pikir adaptif bagi lulusan perguruan tinggi agar tidak terjebak pada pilihan kerja yang sempit, melainkan mampu berinovasi dan membuka peluang di sektor lain yang relevan. Bunga Widrayani, Bali TV.